Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan PPT tentang Belanda di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Ilhami, absen 22. Perkenalkan, nama saya Nabila Farisya, absen 23. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmawati, absen 24. Perkenalkan, nama saya Niken Dinda Lupitasari, absen 25. Nama saya Bukudu India, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Putri Sabita, absen 27. Perkenalkan, nama saya Rahel Titi Nurjayanti, absen 28. Latar belakang bahasa Belanda ke Indonesia. Yang menjadi salah satu alasan Belanda datang ke Indonesia adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 Masehi. Sehingga harga rempah-rempah di Eropa menjadi sangat mahal. Dimulainya ekspedisi penjelajahan samudra yang dipelopori oleh Portugis dan Spanyol dengan niat untuk berdagang. Awal mula datangnya Belanda ke Indonesia. Pertama kali Belanda menginjakkan kaki di Indonesia pada tahun 1596, tepatnya di Pelabuhan Banten, yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Namun kedatangannya tidak diterima oleh penduduk pesisir Banten karena sikap mereka yang kasar dan sombong. Lalu ada tahun 1598 Belanda datang lagi ke Indonesia, tepatnya di Kepulauan Maluku, yang dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Wybrecht van Werwijk. Keberhasilan pelayaran kedua tersebut mendorong keinginan berbagai perusahaan di Belanda untuk memberangkatkan kapalnya ke Indonesia. Ada 14 perusahaan yang telah memberangkatkan 62 kapal. Banyaknya para pedagang Belanda di Indonesia menyebabkan persaingan antar sesama. Tujuan Belanda datang ke Indonesia. Tujuan utama Belanda datang ke Indonesia adalah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara yang waktu itu dikuasai oleh pedagang Islam. Kedatangan Belanda ke Indonesia tidak terlepas dari upaya untuk mendapatkan gold, gospel, dan glory. Gold atau mencari kekayaan atau emas. Gospel menyebarkan agama Nasrani. Glory memperoleh kejayaan atau daerah jajahan. Sistem politik Belanda dalam penjajahan di Nusantara. 1. VOC. 2. Masa peralihan. 3. Sistem tanah paksa tahun 1830 sampai 1870. 4. Sistem kolonial liberal 1870 sampai 1900. 5. Sistem politik etis 1900 sampai 1922. 6. David et Impera. Latar belakang berdirinya VOC. Pada 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC atau Perkumpulan Dagang Hindia Timur. Di masa itu terjadi persaingan sengit antara negara-negara Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Dana Belanda untuk merebutkan hegemoni perdagangan di Asia Timur. Untuk menghadapi masalah tersebut, VOC diberi wewenang memiliki tentara yang harus mereka biayai sendiri. VOC juga memiliki hak atas nama pemerintah Belanda untuk membuat perjanjian kenegaraan dan menyatakan perang terhadap suatu negara. Tujuan dibentuknya VOC untuk menghindari persaingan di antara pedagang Belanda, menyaingi kongsi dagang Inggris di India yaitu EIC, East India Company, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan kerajaan-kerajaan, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Masa peralihan. Pada 1 Januari 1800, secara resmi Nusantara berstatus sebagai wilayah kekuasaan pemerintah kerajaan Belanda dan disebut sebagai Hindia Belanda. Politik kolonial antara 1800 sampai dengan 1870 bergerak dari sistem pajak. Daendels dan Raffles dengan didorong oleh idealisme mereka pada dasarnya mendukung cita-cita liberalisme. Namun karena desakan negeri induk mereka menjadi tidak konsisten dan jatuh kembali kepada sistem konservatif dan feodalitis. Sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Pada tahun 1830 mulai diterapkan aturan kerja rodi atau kerja paksa. Kultur stelsel
diberlakukan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Dampak positif tanam paksa. Yang pertama, terbukanya lapangan pekerjaan. Yang kedua, rakyat mulai mengenal tanaman-tanaman baru. Dan yang terakhir, rakyat mengenal cara penanaman yang baik. Liberal. Sistem kolonial liberal pada tahun 1870 sampai 1900 menjanjikan perbaikan kesejahteraan bagi rakyat Hindia Belanda dengan diberlakunya kesempatan bagi kaum modal swasta membuka industri-industri perkebunan, namun tidak menjadi kenyataan. Bahkan di akhir abad 19, tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia menurun. Penyebabnya ialah karena pemerintah Belanda tak mau melepaskan politik batik saltnya. Sistem politik etis. Sistem politik etis 1900 sampai 1922. Van Deventer mengajukan politik yang diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat. Politik ini dikenal dengan politik etis atau politik balas budi karena Belanda dianggap mempunyai hutang budi kepada rakyat Indonesia karena dianggap telah membantu meningkatkan kemakmuran negeri Belanda. Isi trilogi Van Deventer. Yang pertama, irigasi perairan, yaitu diusahakan pembangunan irigasi untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk. 2. Edukasi atau pendidikan, yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi. 3. Migrasi, perpindahan penduduk, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya, khususnya Pulau Jawa, ke daerah yang jarang penduduknya. Et Impera. Divide et Impera adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil agar mudah ditaklukkan. Kesimpulannya, tujuan awal Belanda datang ke Indonesia adalah berdagang. Namun karena keserakan mereka, muncullah keinginan untuk menguasai dan memperbudak rakyat Indonesia untuk memperoleh keuntungan dari kekayaan alam negara Indonesia dan menjadikan negaranya lebih maju. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.